Oke, terakhir. Ini potongan-potongan yang dalam bahasa Inggris. If you fail to achieve your goal, change the strategy, not goal. Kalau kamu gagal menghasilkan sesuatu, ya ubahlah strateginya, bukan targetnya. Itu rumus dari Krishna. Ya, target hidup apa sih? Ya tadi dijelasin banyak. Mulai ketulusan, keikhlasan, dan macam-macam. Kalau kamu sudah berusaha untuk tulus, kok tidak bisa? Bukan berarti kalau begitu saya tidak tulus lah Pak. Tidak. Ganti strategi gimana caranya biar jadi ikhlas. Ganti strategi gimana caranya biar nggak terpengaruh lagi oleh dunia. Oke, jadi if you fail, you goal, change the strategy, not goal. Ini dipotong di sini biar bisa dipakai macam-macam dalam hidupnya. Oke, terus three doors of the hell is lust, anger, and greed. Hati-hati dengan 3 hal ini. Yang pertama, ambisi, hasrat, hawa nafsu, lust. Anger, kemarahan. Dan greed, keserakahan. Cirinya serakah itu tasrif, musrifun. Kamu tidak berhenti di cukup. Itu biasanya serakah sudah. Sebenarnya hidupmu itu cukup kalau sehari makan 3 kali. Sudah selesai, sudah sehat. Kok kamu nambah-nambah mumpung gratis? Itu pasti serakah. Nah ya, sebenarnya kamu cukup 1 bulan mungkin 500.000 sampai 1 juta. Kok kamu nambah-nambah sampai bohong ke orang tuamu, beli buku lah, ada ujian apalah. Itu mesti sudah greed, sudah serakah. Mentang-mentang kamu cakep, sebenarnya pacar 1 ya wis cukup. Tapi terus kamu nyari cabang A mumpung masih laku banyak. Itu mesti greed, sumbernya neraka pasti. Mumpung masih laku. Neraka itu maksudnya nggak harus besok masuk neraka, tapi dalam hidupmu sendiri rasanya akan kayak neraka. Jadi hawa nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Baca buku itu sebenarnya kuatmu cuma sabab sehari. Tapi mumpung kamu serakah semangat ini Pak, ilmu ini penting Pak, terus kamu baca sehari sekian puluh buku, kok doain tidak akan ada hasilnya. Jadi akan jadi neraka sendiri membaca itu. Karena kamu serakah, tamak. Sidik-sidik wae cukup kok. Kayak kamu baru belajar bahasa Inggris itu loh. Gurunya bilang sehari apalkan 1 kata, nanti 1 bulan dapat 30 kata. Tapi kan terus kamu serakah, kalau 1 kesedikitan Pak, sehari 30 kata saya bisa Pak. Kamu nulis 30 kata, dapat 3 hari mesti jebol, kamu sudah males hafalan. Salahmu dulu kamu serakah. Pelan-pelan, jangan serakah. Last, kalau hawa nafsu sudah standar, bagaimana dia merusak. Anger, kemarahan, itu kalian sudah ngerti bagaimana merusaknya. Dan yang ketiga, serakah. Yang terakhir, Krishna mengingatkan, it is better to perform one's own duties imperfectly than to master the duties of another. By fulfilling the obligation he is born with, a person never comes to grief. Lebih baik kamu jalankan tugasmu, kewajibanmu sesuai kapasitasmu, meskipun tidak sempurna, daripada kamu menjalankan tugas kewajiban yang bukan milikmu, bukan urusanmu. Jadi kayak hadis itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Hal yang baik, yang terbaik dilakukan seseorang itu meninggalkan yang bukan urusannya. Hari ini kita banyak usil, terlalu usil, ngurusi yang bukan urusan kita, gara-gara media. Tiba-tiba hari-hari ini kita banyak diskusi tentang terorisme, tentang racun sianida, tentang kita
Bahas yang tidak penting-penting kita bahas semua. Tidak ada gunanya. Bukan urusannya. Biar yang ngurusi siapa yang bersalah, siapa yang racun, urusannya polisi. Apakah itu benar Bahru Naim apa bukan? Dan urusannya polisi. Ngapain kamu capek-capek diskusi? Kerjakan yang tugasmu, yang kewajiban. Meskipun tidak sempurna, itu lebih baik daripada kamu menjalankan yang bukan kewajibanmu dan sempurna. Tidak ada urusannya, bukan urusannya. Meskipun kamu punya pendapat sebaik apapun tentang terorisme, kan nggak ada yang wawancarai kamu. Wong kamu memang bukan apa-apa, bukan urusanmu. Beda kalau kamu ketua BIN, kalau kamu AKBP, kalau kamu Jokowi, baru itu meter. Tapi kalau yang bukan metermu, ya nggak usah dibahas, nggak usah kamu capek-capek. Bukan urusanmu. Fokuslah pada kewajibanmu. By fulfilling obligation, he is bound dengan memenuhi tugas sesuai kondisimu, sesuai kapasitasmu. Seseorang akan tidak pernah grief, dia tidak akan pernah sedih. Sumber galau itu karena kamu ngurusi yang bukan urusanmu. Itu yang bikin skripsimu nggak selesai-selesai, bikin tesismu nggak jalan-jalan, bikin kamu gampang sakit, bikin kamu macam-macam. Semua sumber kegalauanmu biasanya karena kewajibanmu nggak kamu penuhi dengan beres. Kamu selalu usil dengan yang bukan urusanmu. Nah ini penting. Hari ini banyak orang yang mengerjakan yang bukan urusannya. Mungkin demi popularitas, mungkin demi dipuji orang, mungkin demi dia terkenal, mungkin macam-macam. Maka hati-hati, perhatikan, kenali dirimu, di mana levelmu, makommu, apa saja potensimu, dan penuhi kewajibanmu. Tanpa harus mikir macam-macam, tanpa harus mikir besok pahalanya berapa, besok dapat bidadari apa enggak, besok enggak usah dipikir itu urusan yang punya prerogatif Allah. Wong kamu baik luar biasa, kalau Allah mau masukin kamu ke neraka, ya kamu nggak bisa bantah kan? Misalnya, saya tiap hari sholat malam, tiap hari masih dimasukkan neraka. Kalau Allah bilang suka-suka aku, kamu mau apa? Kan selesai, kamu nggak bisa bantah. Asy'ariyah kan begitu. Kamu masuk neraka, masuk surga itu bukan karena amalmu, jangan GR. Amalmu itu tidak ada apa-apanya, Allah sama sekali nggak butuh. Nah, maka jalankan tugasmu. Jadi key pointnya di situ. Dalam Bhagavad Gita. Gak usah mikir. Itu yang tak perangi kan Pak Desa ya. Itu yang kayak Arjuna kan bingung di situ. Diri saya sendiri, saudara-saudaraku sendiri. Sudah, kamu gak usah mikir itu. Kamu pahlawan, kamu pejuang. Berjuang saja di jalur ini. Urusan hasilnya apa, urusan nanti akhirnya jadi kayak gimana, bukan urusanmu. Belajar saja yang baik. Urusan nanti kamu IP-mu bagus, kamu jadi pinter bener apa enggak, bukan urusanmu sudah. Tugasmu hanya belajar yang baik. Nah, itulah Bhagavad Gita. Oke. Itu ngincipi kita, bahasaku cuma ngincipi ya. Karena cuma nyuil sedikit dari 18 babnya Bhagavad Gita. Kalau dibaca detail sebenarnya masih banyak, masih panjang. Cuma paling tidak malam ini kita kenal tokoh ini. Dan serba sedikit kita sekarang punya wawasan bahwa ternyata memang dalam tradisi agama-agama, dalam tradisi-tradisi spiritual, itu ada visi, ada nilai yang sama. Kita mulai merasakan dikit-dikit. Jadi sekarang kita nggak cuma omong kosong kalau bilang bahwa sebenarnya setiap agama itu mengajarkan kedamaian, perdamaian, ketenangan, persatuan, harmoni, dan macam-macam. Oke, Krishna selesai.